Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 29 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Zakaria pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih buat kasih setia, penyertaan, pemeliharaan yang sungguh nyata kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua itu menjadikan kami hidup dalam ketaatan, dan kami terus mau belajar firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kami. Mampukan untuk kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan. Juga terlebih dari semua itu kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat itu berbicara dengan aku, itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yehuda sedang bergumul tentang rencana membangun kembali bait Allah dan tembok Yerusalem. Pada saat itulah Nabi Zakaria mendapat penglihatan mengenai orang yang membawa tali pengukur yang hendak mengukur panjang dan lebar kota Yerusalem. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan orang itu? Buat apa dia mengukur keliling Yerusalem? Apakah dia hendak membangun sesuatu di tanah Israel sehingga perlu mengukurnya? Kejutan pun muncul ketika malaikat menyerukan bahwa Yerusalem akan tetap seperti padang terbuka karena banyaknya manusia dan hewan di sana, dalam ayat yang keempat. Ini gambaran betapa Yerusalem terbuka begitu luas sehingga manusia tidak akan sanggup membangun tembok untuk mengitarinya. Dengan kata lain, tali pengukur itu tidak mampu lagi untuk mengukur seluruh Yerusalem. Tali ukur itu pun tidak mampu lagi menghitung luas bait Allah yang sedang dibangun. Jika tembok tidak bisa dibangun, lalu bagaimana melindungi kota yang sangat luas? Jawabannya, Tuhan sendirilah yang akan menjadi bentengnya. Ayat yang kelima. Bahkan Tuhan menyebutkan bahwa Dia akan menjadi tembok berapi di sekeliling kota. Itu berarti lebih kuat daripada tembok biasa yang dibangun oleh manusia. Tuhan ingin mengatakan bahwa segala reka dan juga daya manusia bukanlah perlindungan yang kokoh. Apakah itu tembok yang rapat atau benteng yang kokoh? Semua itu tidak sebanding dengan penjagaan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan manusia menemukan perlindungan sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang wajib menjaga dirinya seperti mengunci pintu di saat malam. Kemudian menjaga kesehatan tubuhnya agar tetap fit.
Demikian juga menggunakan helm tak kala berkendara, bagian dalam kehidupan manusia untuk menjaga dirinya, dan masih banyak hal yang lain. Namun dari segala apa yang kita lakukan untuk menjaga diri kita, marilah kita menempatkan Tuhan sebagai perlindungan yang utama. Artinya dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan untuk menjaga diri kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena sejatinya perlindungan orang percaya hanyalah Tuhan. Kita tidak boleh bergantung pada benda, apakah itu kunci rumah, mungkin juga makanan yang sehat, atau helm tak kala kita berkendara. Kita tidak hanya bergantung dengan alat-alat itu. Kita harus bergantung pada Tuhan yang menjadi tembok berapi di sekeliling orang-orang kesayangannya. Seperti Yerusalem dikelilingi oleh benteng berapi yang menunjukkan bahwa Tuhanlah perlindungan bagi umat yang dikasihinya. Mari kita juga senantiasa bergantung kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu seperti hari ini, mari kita bergantung pada Tuhan. Artinya kita menyerahkan aktivitas sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi setiap apapun yang kita kerjakan. Melindungi dalam setiap perjalanan, baik yang bekerja maupun juga yang sekolah, anak-anak kita yang kuliah, apapun yang dikerjakan, tak kala itu dikerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perlindungan Tuhan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan setiap hari. Tuhan adalah benteng perlindungan. Kita menyerahkan segalanya hanya kepada Tuhan dan alamilah perlindungannya yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita menyadari kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini kita masih hidup, kita masih bisa melihat apakah istri kita atau suami kita, masih bisa melihat anak-anak kita, atau sebaliknya anak-anak masih bisa melihat orang tua, juga melihat saudara-saudara seiman tak kala kita beribadah di gereja, melihat teman-teman atau tetangga di rumah kita. Sesungguhnya keberadaan kita itu semua karena anugerah Tuhan dan perlindungan dari Tuhan, sehingga kita masih tetap ada sampai hari ini. Bersyukurlah atas semuanya itu, dan biarlah semua itu menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan ketika kita lakukan itu, sekali lagi kita mau mengalami penyertaan Tuhan yang sungguh nyata, perlindungan Tuhan yang sungguh nyata dan ajaib. Bahkan mujizat-mujizatnya boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan orang-orang yang dikasihinya, yang hidupnya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, tempat perlindungan dan tempat kita sekalian mendapatkan kasih sayang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk hidup kami bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan, sehingga kami selalu diteguhkan dalam menjalani kehidupan. Bahkan kami boleh mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Dan semua itu menjadikan kami semakin kenal Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.